selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan sesuai keyakinan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah, ketua kelas memimpin doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran berlangsung, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Yang pertama ada yang namanya Safa, oh iya hadir. Naila, oh iya hadir. Nindi, oh Nindi nggak masuk, kenapa alasannya? Oh sakit ya. Baik. Reza, oh masuk Reza. Noval, oh iya kamu Noval ya. Kori, oh iya kamu Kori. Selanjutnya ada Ali, oh iya itu kamu ya. Terus ada Alisa, oh iya Alisa kamu. Yang ini ada Ziva, oh iya. Baik, yang tidak masuk di kelas ini ada satu orang ya yang bernama Nindi. Karena alasannya dia ini sakit. Baiklah, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa kalau boleh tahu? Oh iya, tentang bentuk-bentuk dari organisasi perusahaan. Ada yang bisa coba jelaskan apa saja bentuk-bentuk organisasi dari perusahaan itu? Di sini ada bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama ada kamu tentang perusahaan perseorangan. Nah, jadi bentuk-bentuk organisasi perusahaan ini yang pertama ada satu perusahaan perseorangan. Apa sih yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan? Ada yang bisa coba jelaskan? Iya, perusahaan perseorangan ini dia dimiliki oleh satu orang, akan tetapi jumlahnya ini sangat banyak dan mempengaruhi penghasilan dari PDB itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya ini seperti kayak toko kelontong yang dimana dia penjual hanya satu orang saja. Akan tetapi kan kalau toko kelontong ini kan jumlahnya tuh tersebar banyak ya di Indonesia, sehingga itu dinamakan dengan perusahaan perseorangan. Dan yang kenapa bisa disebutkan bisa mempengaruhi PDB ini karena ketika perusahaan perseorangan ini dimiliki atau dijual oleh satu orang, kan tentunya pasti PDB-nya ini sangat kecil ya. Kayak misalkan modal yang dipengaruhi ini sangat kecil karena kan dia ini jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang kedua ini ada yang namanya firma ya. Firma ini maksudnya ini adalah ketika suatu perusahaan dimiliki oleh dua orang, akan tetapi mereka ini memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian. Contohnya seperti apa sih? Ada yang bisa coba jelaskan? Iya, contoh firma ini ada yaitu namanya firma akuntansi. Firma apalagi yang kalian ketahui? Oh iya, baik. Yang ketiga ini ada yang namanya tentang perusahaan ada yang namanya perseroan terbatas atau yang kalian bisa sebut dengan yang namanya PT. PT ini dia dimiliki oleh dua orang atau lebih, tetapi jumlah dari PDB-nya ini sendiri sangat besar. Kenapa? Karena dia ini bisa menghasilkan modal yang besar ini juga dari investasi-investasi dari perusahaan lainnya. Jadi bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang pertama ini ada perusahaan perseorangan dengan contohnya yang itu tadi yang disebut
ada toko kelontong. Dan yang kedua ada firma, contohnya yaitu seperti firma akuntansi. Dan ketiga ada perseroan terbatas atau PT, yang contohnya ini bisa kalian ketahui kayak ada PT Pertamina, PT apalagi, PT Sakti ya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Tujuan perusahaan, ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan apa itu tujuan dari perusahaan? Ya, kamu tujuan perusahaan itu apa? Ya, baik. Jadi tujuan perusahaan ini adalah dia untuk memaksimalkan keuntungan. Kenapa perusahaan ini selalu memaksimalkan keuntungan? Karena dengan keuntungan yang diperoleh ini bisa membantu perusahaan untuk membayar gaji karyawannya, membantu perusahaan untuk bisa lebih maju lagi dan bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Sedangkan jika perusahaan ini tidak dapat memaksimalkan keuntungan dengan baik, maka tentunya perusahaan ini pasti akan mengalami kerugian. Yang dimana kerugian ini tidak hanya mempengaruhi perusahaan itu saja, akan tetapi kerugian ini juga bisa mempengaruhi dari jumlah karyawannya. Jadi karyawannya lebih banyak yang di PHK. Jadi bisa dituliskan tujuan perusahaan ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Tujuan perusahaan ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari apa saja? Ada yang bisa bantu coba jelaskan? Untuk memaksimalkan keuntungan ada yang pertama itu terdiri dari harga ataupun biaya. Yang kedua ada yang namanya tenaga kerjanya itu sendiri. Dan yang ketiga ada faktor produksinya tentu. Selanjutnya ada apa lagi? Itu keuntungan ya. Nah, keuntungan ini bisa dijelaskan apabila total revenue ini dia lebih besar dibandingkan total cost. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena total revenue ini merupakan hasil dari pendapatan, sedangkan total cost ini mempengaruhi pengeluaran. Jadi yang dimaksudkan ini adalah ketika perusahaan menerima banyak pendapatan, maka tentunya perusahaan ini akan mengalami keuntungan. Sedangkan jika perusahaan mengalami total revenue-nya ini dia lebih kecil dibandingkan total cost-nya, tentunya perusahaan ini pasti akan mengalami kerugian. Sehingga keuntungan ini bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu keuntungan rumusnya adalah total revenue dikurangi dengan total cost. Maksudnya adalah selisih dari total revenue atau pendapatan dikurangi dengan total cost, yaitu dari biaya pengeluaran. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan memaksimalkan atau memaksimisasi keuntungan, yaitu memaksimasi keuntungan. Nah, memaksimisasi keuntungan ini dia ada 3 cara. Yang pertama, dia menggunakan pendekatan total dengan rumus seperti maksimisasi keuntungan. Yang pertama ada pendekatan total. Jadi menggunakan pertama ada rumus TR atau total revenue dikurang total cost atau TC. Yang kedua ada yang menggunakan P dikali Q dikali
dikali FC ditambah VC, sehingga pendekatan total ini merupakan strategi yang ditempuh oleh perusahaan agar penjualannya ini mendapatkan hasil yang maksimum setelah melewati titik impas ataupun BP. Selain itu, pendekatan total ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Itu apa saja kelebihannya? Perhitungan mudah dilakukan. Nah, kelebihannya perhitungan mudah dilakukan karena pendekatan total ini dia masih tetap menggunakan BEP itu sendiri. Sedangkan kekurangannya ini adalah kekurangannya ini adalah dalam praktiknya sulit untuk dilaksanakan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ada yang bisa bantu saya untuk coba menjelaskan? Ya, kamu yang paling belakang, kenapa? Iya, jadi dalam praktiknya ini sulit untuk dilaksanakan karena pendekatan total ini dia menggunakan aturan hukum yang sangat ketat sehingga perusahaan jarang menggunakan pendekatan dari total tersebut. Nah, yang kedua ada yang menggunakan pendekatan rata-rata dengan menggunakan rumus seperti P per unit sama dengan P dikurangi AC. Dan yang kedua ada yang namanya P total. Total ini merupakan hasil dari keseluruhannya ya. Dengan rumus adalah P dikali AC P dikurangi AC dikali Q. Maksudnya ini adalah untuk mendapatkan suatu laba ataupun keuntungan, maka P ini dia harus lebih tinggi dibandingkan dari AC itu sendiri. Karena untuk menghasilkan laba yang diperoleh itu lebih besar, sehingga diperlukan dengan yaitu strategi maksimum selling. Dan kelebihan dari pendekatan rata-rata ini dia adalah kelebihannya ini adalah perusahaan dapat menggunakan skala produksi yang relatif kecil. Kelebihan rata-rata ini, ya, perusahaan dapat menggunakan skala relatif lebih kecil. Kenapa? Karena dari pendekatan rata-rata ini dia menghasilkan skala produksi yang relatif lebih kecil, sehingga perhitungannya pun sangat mudah dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan kekurangannya ini adalah dia mengabaikan gejala dari gejala LDR. Ada yang bisa tahu gejala LDR itu seperti apa? Ya, LDR ini merupakan the law of diminishing return, sehingga dia itu mengabaikan gejala penambahan hukum dari hasil yang berkurang.
pendekatan marginal ada yang menggunakan rumus biaya marginal atau MC sama dengan penerimaan marginal atau MR. Atau bisa dibalik ya, penerimaan marginal MR sama dengan dari biaya marginal atau MC. Maksudnya adalah ketika MR ini merupakan turunan pertama dari TR, sehingga pendekatannya ini dengan cara membandingkan antara biaya satu dengan biaya lainnya. Baik anak-anak, kita akan mulai. Ada yang bisa bantu saya jelaskan untuk teori produksi itu apa? Ya, kamu yang paling pojok, apa yang dimaksud dengan teori produksi itu? Ya, jadi teori produksi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara produksi barang secara input menjadi output. Contohnya pada perusahaan HP, yaitu perusahaan apa saja? Ya, bisa perusahaan Samsung ataupun perusahaan Realme ya. Jadi ketika suatu perusahaan ingin produksi HP, maka tentunya dia pasti membutuhkan outputnya. Outputnya ini ada apa saja? Ya, output ini mempengaruhi modal, tenaga kerja, biaya, sumber daya, dan juga teknologi. Akan tetapi dalam tenaga kerja ini dia lebih diperluas kembali, yaitu bahwa besarnya jumlah tenaga kerja ini dia mempengaruhi jumlah barang di jadi pada perusahaan HP itu dia ketika bisa ada jumlah tenaga kerja ini mempengaruhi jumlah barang yang diproduksinya. Kenapa bisa demikian? Karena Q ini sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T. Nah, baik. F ini apa? Ya, kamu? Iya, F ini merupakan fungsi. Sedangkan K ini apa? Ya, K ini adalah modal. Jika yang L ini adalah tenaga kerja, maka yang R ini merupakan sumber daya dan T ini adalah teknologi. Contohnya, ketika pada saat perusahaan mempunyai 1 sampai 9 jumlah tenaga kerja, maka dia bisa memproduksi HP sebanyak 150. Akan tetapi jika perusahaan ini menambah jumlah tenaga kerjanya sebanyak 10 hingga 11, maka tentunya jumlah barang yang diproduksinya ini tidak akan banyak dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena dari jumlah tenaga kerja 1 sampai jumlah tenaga kerja 9 ini dia bisa memproduksi HP dengan sebanyak 150, yaitu dengan perbandingan 50. Akan tetapi jika dia ada 10 atau 11 tenaga kerja, maka dia hanya bisa memproduksi HP-nya ini sebanyak 10 saja. Jadi kan lebih besar. Jadi lebih besar dari jumlah tenaga kerja ini mempengaruhi jumlah barang yang diproduksinya, sehingga jika jumlah tenaga kerjanya ini lebih besar ataupun lebih banyak, maka jumlah barang yang diproduksinya ini tentunya tidak akan lebih efektif. Produksi total dengan MP sama dengan 0. Maksudnya ini adalah jika jumlah total barang atau produksi ataupun jasa yang telah dihasilkan ini menggunakan sejumlah input tertentu. Jadi kayak misalkan inputnya ini 2, sedangkan outputnya ini 10, maka 10-nya itu yang disebut dengan apa? Ya, produksi total. Yang kedua ada yang namanya produksi marginal. Produksi marginal ini kalian bisa lihat dengan menggunakan rumus seperti ini, yaitu MP sama dengan TP sama dengan delta TP dibagi delta L.
Artinya adalah perubahan output yang telah dihasilkan ini sebagai akibat dari perubahan input yang telah dilakukan oleh produsen. Maksudnya produksi marginal ketika kegiatan produksi ini seringkali produsen menambah ataupun mengurangi jumlah input yang telah digunakan. Jadi ketika produsen ini membuat keputusan ingin menambahkan ataupun mengurangi jumlah input yang telah dipergunakan, maka itu juga akan berdampak terhadap penambahan ataupun pengurangan yang telah dihasilkan oleh output itu sendiri. Dan yang terakhir ada produksi rata-rata dengan AP sama dengan TP dibagi dengan L. Maksudnya ini adalah rata-rata jumlah output yang telah dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input tertentu. Jadi, berapapun input yang telah dihasilkan ini dibagi dengan satu input yang telah digunakan. Jadi, jangka waktu produksi ini dibagi menjadi short run dan long run. Ayo, kamu yang bagian kiri, tolong jelaskan dari pengertian short run itu sendiri apa? Iya, jadi short run ini adalah ketika perusahaan tidak dapat lagi melakukan penyesuaian dengan menggunakan faktor-faktor produksinya. Sedangkan long run ini adalah ketika faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Sehingga jika dalam short run ini dia menggunakan periode jangka waktu yang sangat pendek ya, ada yang sebulan, setahun, ataupun 5 tahun sesuai dengan perusahaan itu sendiri dalam melaksanakan kebijakannya. Jadi selanjutnya kita membahas tentang kegiatan produksi dengan menggunakan satu variabel. Menggunakan sistem rumus dari matematis itu ya, contohnya seperti Q sama dengan F dikali X. X ini merupakan produksi sebagai tenaga kerja dan Q ini merupakan fungsi dari X. Jadi kegiatan produksi menggunakan satu variabel ini maksudnya adalah ketika kegiatan produksi menggunakan satu input saja. Dan dalam menggunakan satu input tersebut, dia harus menggunakan beberapa istilah dari analisis produksi. Baik, selanjutnya ada model produksi dengan menggunakan dua input variabel. Kalau sebelumnya kan menggunakan satu input variabel. Jadi dalam model produksi dua input variabel ini dia menggunakan kurva isoquant dan kurva isoquant. Coba kamu tolong bantu jelaskan apa itu kurva isoquant? Ya, kurva isoquant ini dia itu kurva yang menggambarkan dari berbagai alternatif dari kondisi penggunaan dari dua input variabel dengan teknologi tertentu sehingga menghasilkan tingkat produksi yang sama. Selanjutnya ada keseimbangan produsen. Sama seperti dengan materi sebelumnya ada tentang kurva isoquant dan kurva isocos. Jadi keseimbangan produsen ini apabila kurva isoquant dia bersinggungan dengan kurva isocos sehingga menghasilkan keseimbangan produsen. Nah, selanjutnya ada materi tentang konsep dari biaya. Konsep biaya ini dia terdiri dari dua ya anak-anak. Yang pertama ada biaya eksplisit. Dan yang kedua ada yang dinamakan dengan biaya implisit. Jadi yang dimaksud dengan biaya eksplisit ini adalah ketika perusahaan ini mengeluarkan biaya untuk faktor produksinya. Contohnya seperti perusahaan ini dia mengeluarkan biaya listrik, biaya upah karyawan, biaya apa lagi? Iya, biaya air. Dan selanjutnya ada biaya implisit. Biaya implisit ini merupakan sama aja dengan biaya pada opportunity cost. Apa sih yang dimaksud dengan opportunity cost? Ya, kamu? Ya, opportunity cost ini merupakan biaya peluang. Jadi ketika contohnya dalam perusahaan ini ada karyawan. Nah, karyawan ini dia dikasihkan dua pilihan oleh manajernya untuk memilih keputusan. Yang pertama, keputusannya ada karyawan tersebut melanjutkan
pekerjaannya, akan tetapi dia merelakan pendidikannya. Dan yang kedua, ada karyawannya ini melanjutkan pendidikannya, akan tetapi dia lebih merelakan pekerjaannya. Jadi ketika perusahaan ini dia lebih memilih untuk karyawan tersebut untuk tetap melanjutkan pendidikannya dan lebih merelakan pekerjaannya, maka itu yang disebut dengan biaya implisit ya. Jadi biaya implisit ini biaya yang tidak mempengaruhi dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada macam-macam dari biaya. Yang pertama ada biaya produksi jangka pendek, yaitu biaya yang mempengaruhi biaya tetap dan biaya variabel ya. Itu ada dua macam kalau biaya produksi jangka pendek. Dan yang kedua ini ada biaya total. Biaya total ini rumusnya apa? Iya, biaya total ini dia rumusnya adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Sedangkan yang ketiga ada biaya rata-rata, yaitu AC sama dengan TC dibagi Q. TC ini apa? Ya, TC ini adalah total cost dibagi Q. Dan yang terakhir ada biaya marginal atau MC sama dengan TC dibagi Q. Di sini adalah biaya total jangka panjang yang telah dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dengan menggunakan input variabel. Biaya rata-rata jangka panjang dengan rumus LAC sama dengan LTC dibagi dengan Q, yaitu adalah biaya total yang dibagi dengan jumlah output yang telah diproduksi. Dan yang terakhir ini ada biaya marginal jangka panjang dengan menggunakan rumus yaitu LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Maksudnya adalah biaya marginal jangka panjang ini merupakan biaya tambahan yang telah dikeluarkan ataupun yang wajib dikeluarkan karena dia telah menambah produksi sebanyak 1 unit output. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam materi pembelajaran ini, coba kamu yang paling belakang bisa tolong jelaskan kesimpulannya apa? Iya, jadi kesimpulan dari materi ini bahwa produksi ini merupakan aktivitas yang digunakan untuk memperoleh barang ataupun jasa ya, untuk menghasilkan nilai guna, dan dari nilai guna ini dia menciptakan suatu keuntungan dan bisa digunakan oleh kegiatan perekonomian. Untuk teori produksi ini dia lebih menjelaskan kepada hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi terhadap hasil penjualan yang telah dilakukan dalam kegiatan perekonomian. Penjelasan yang telah saya sampaikan tentang teori produksi dan biaya produksi. Semoga anak-anak semua di sini bisa mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini dan bisa menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pembelajaran kali ini, tolong mohon dimaafkan ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, semoga anak-anak semua di sini bisa sehat terus dan bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal agar memperoleh ilmu untuk masa depan nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.